boleh saya katakan begini, ya. Saya nggak masuk akal kalau saat ini banyak mahasiswa, ya, lulusan mahasiswa banyak yang nganggur, ya. Ini provokatif ya. Saya nggak masuk akal. Kenapa? Beda dengan zaman kita dulu. Oh, gitu ya. Zaman kita dulu kalau mau belajar ya harus ketemu dosennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Pokari Podcast Riasa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Pokari, ya, Podcast Riasa TV. Ketemu lagi kita sore hari ini dan insya Allah masih media dakwah menuju jannah. Alhamdulillah. Sore hari ini kita sudah kedatangan tamu nih yang sangat mulia nih, dimuliakan Allah. Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat ya? Alhamdulillah. Waduh, berkah nih ya para pemirsa, sahabat Pokari, ya, Podcast Riasa TV. Perlu diketahui, kami perkenalkan dulu beliau, Pak Wawan Hermawan Syah, ya. Jadi beliau adalah seseorang yang sangat luar biasa, Ketua Asosiasi Dosen Indonesia atau ADI, atau juga Wakil Ketua ICMI Kota Bekasi. Putra dari Banten tapi aktif di Kota Bekasi. Waduh, luar biasa. Kelahiran Banten, aktif di Bekasi. Jangan-jangan KTP-nya sudah di Bekasi juga nih. Sudah. Masya Allah. Masya Allah. Benar-benar. Berapa lama Pak di Bekasi sudah Pak? Masya Baik. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah ini ya, ini namanya tamu tak diundang. Ketemu sobat lama ya, ketemu di sini. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Kang Soleh. Masya Iya, Allah. masih Soleh. Jadi gini Kang Soleh, Iya. saya ini asli Banten ya. Siap. Jadi ke Bekasi itu sekitar tahun 94 ya. 94 ya. 94-95 lah. 9495. Masya Allah. Di Pondok Gede ya, daerah Pondok Iya. Gede. Dan sekarang ya malah kebablasan, keasikan tinggal di Bekasi nih, di Kota Bekasi ya. Menarik emang tinggal di Kota Bekasi ya. Katanya miniatur Indonesia ya. Masya Bekasi. Allah. Oke, saat ini saya pekerjaannya sebagai dosen. Dosen ya. Ya, dosen di salah satu perguruan tinggi di Kota Bekasi ya, dari STEMIK Bani Saleh. Oh, di STEMIK Bani Saleh. Dekat ya? Dekat. Di Jalan Hasibuan ya. Betul. Di Jalan Hasibuan. Insya Allah dalam waktu dekat menjadi universitas. Dan juga kegiatan lain ya, yang tahu ini hobi atau bagaimana ya. Tapi alhamdulillah ya banyak network yang bisa didapatkan ya, bisa silaturahim. Iya. Kami diamanati ya menjadi Ketua Asosiasi Dosen Indonesia untuk wilayah Bekasi Raya, Bekasi Raya ya. kota dan Masya Allah. kabupaten. Iya. Dan juga diamanati ya menjadi salah satu wakil ketua ICMI Porda Kota Bekasi. Bidangnya bidang pendidikan Oh, pas sekali dan ya. pelatihan. Iya. Itu sekilas tentang profil saya. Masya Allah, luar biasa ya. Harapannya para pemirsa Pokari ya, sahabat dari Pokari, sahabat Riasa TV, kita tentunya ada sebuah harapan dari beliau nih, Pak. Di Riasa TV ini, tepatnya di Bilangan Cilengsi, ada sebuah kampus yang sangat luar biasa juga. Iya. Kalau boleh dibilang di sini disebut dengan kampus jihad fisabilillah. Oh, Masya Allah. Ya. Jadi jelas ya disebutkan ya. Iya. Visi-misi jihad fisabilillah. Iya, Masya Allah. Nah, Bapak sebagai seorang dosen, sebagai seorang aktivis ya dari banyak organisasi, kira-kira apa sih Pak yang menjadi pesan khusus untuk teman-teman sehingga kampus ini bisa lebih berkembang, Pak? Ya, jadi begini Kang Soleh. Saya mengajar di beberapa kampus. Iya. Ya. Background saya adalah sistem informasi. Iya. Tapi kalau Kang Soleh mengetikkan di browsing
internet nama saya, itu yang muncul malah kegiatan saya itu di bidang pendidikan, ya. Sering diminta menjadi komentator di salah satu media tentang pendidikan, ya. Lalu mengomentari tentang dampak-dampak sekarang ini terkait dengan kemarin BBM naik, ya. Lalu tentang perkembangan teknologi yang dikaitkan dengan bagaimana dampak kepada pendidikan, ya. Saya senang aja, Mas Oleh. Gitu, walaupun background saya memang bukan di pendidikan, ya, tapi mengalir saja, ya. Apa mungkin ini adalah ada turunan dari orang tua, ya, dari kakek nenek, ya, semuanya kan guru, ya. Semua basic guru, ya. Jadi saya itu ngalir saja kalau berbincang tentang pendidikan, seperti itu. Nah, kebetulan saya juga diamanati nih barusan menjadi koordinator di Al-Fatah ini, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fatah, ya. Islam dengan Sekolah Tinggi Sufah. SKBM yang ada di Lampung. Nah, kebetulan yang ada di sini ini adalah STAI Al-Fatah ini adalah STAI yang baru satu program studi saja. Baru satu program. Tapi program studinya unik ini. Program studi tentang syiar Islam, ya. Penyiaran Islam. Jadi kenapa saya katakan unik, ya? Karena keahlian skill untuk hal ini sangat dibutuhkan. Satu-satunya profil keahlian, ya, atau bahasanya adalah bidang peluang pekerjaan yang tidak akan pernah redup dan surut, ya, adalah jurnalistik, ya, karena makin terus berkembang kebutuhan terhadap informasi masyarakat akan makin tinggi, ya, terutama terkait dengan berita-berita yang non hoax, gitu, ya. Betul. Berita-berita non hoax. Makanya ini tantangan buat kampus yang buka program studi penyiaran atau publikasi atau media, ya, harus menyiapkan generasi-generasi anak-anak lulusannya yang dikedepankan itu adalah akhlakul karimah, yang dikedepankan itu adalah suri tauladan, kejujuran, ya. Profesi yang diemban itu harus dilandasi dengan kejujuran, sehingga pada saat dia jadi jurnalistik, ya, itu tidak terbesik di benaknya itu untuk memberitakan berita-berita yang hoax, ya. Ini dampak berita hoax ini luar biasa. Masya Allah, betul. Lebih dahsyat dampaknya. Lebih dahsyat, ya. Karena kita tidak tahu siapa mengkonsumsi berita ini dan dampaknya seperti apa. Sering terjadi sebuah kejadian yang tidak diharapkan, yang sering kita lihat, kita saksikan, itu diawali dari berita yang tidak baik. Tidak baik, ya. Tapi ini ada yang menarik, Pak, izin potong. Jadi ketika kita melihat hari ini dahsyatnya dekadensi moral berawal dari banyak media juga. Ada anak muda yang punya anggapan seperti ini. Aduh, ngapain sih hari ini saya harus ke kampus? Ngapain sih hari ini saya harus sekolah, gitu kan, gitu. Lah, wong cukup bikin YouTube aja, cukup bikin podcast ataupun lain-lain, gitu. Saya terkenal dan bisa mendapatkan uang. Nah, ini gimana nih, Pak, nih? Aduh, Masya Allah. Jadi gini, Mas Oleh. Saya sering menyampaikan informasi ini di teman-teman mahasiswa, ya, baik secara langsung maupun melalui selingan di materi perkuliahan. Salah satu materi kuliah yang saya emban diamanati ke saya, salah satunya adalah e-commerce, ya. Nah, ini memang benar, ya, banyak sekali anak-anak muda yang sering bertanya ke saya, ya, baik secara langsung maupun via WA, Pak, sekarang ini kan zamannya elektronik. Nah, itu dia. Zamannya digitalisasi. Makanya dikatakan, ya, era revolusi industri 4.0, ya kan? Nah, terus dan malah ada informasi, ya, sekelas Google saja, Google, ya, ini kan jadi barometer, ya. Sekelas Google saja menyampaikan informasi, ya, di media yang sudah banyak yang tahu,
Ya, mereka tidak mensyaratkan untuk pegawainya itu lulus kuliah. Oh gitu ya? Ya, Waduh, baik Masya dia Allah. mau lulusan bahasa kasarnya ya, mau lulusan SD pun ya, kalau dia bisa ya why not dengan gaji yang besar. Iya. Ini kalau kita sikapi dengan bulat-bulat ya, Iya. ya, ini bisa bahaya juga terhadap mindset Oh, anak-anak kita. Betul, betul. Ya, artinya gini, ada anak yang tidak sekolah, tidak kuliah, tidak mengenyam pendidikan formal, tapi dia bisa eksis di dunia kerja. Ya, tapi kan itu berapa persen sih? Lah itu dia, betul. Ya kan? Berapa persen? Kalau ada yang banyak, ada berapa mahasiswa bertanya ke saya, Iya. Pak, tetangga rumah saya tidak kuliah, ya, SMP aja nggak lulus, tapi rumahnya banyak. Nah, ini Ya dia. kan? Aduh. Mobilnya banyak, itu tolak ukur ya, apa Betul. namanya, tolak ukur. Iya. Saya bilang begini, wah ini hati-hati kalau menjawab pertanyaan cerdas kayak gini, dijawabnya juga harus cerdas. Saya Betul, bilang, betul. itu tetangga kamu itu tidak sekolah saja, mobilnya 6 ya, ya kan? Rumahnya 5, apalagi kalau kuliah, Masya ya Allah. mungkin bisa berkali-kali lipat kekayaannya, Iya. ya kan? Nah, jadi ini perlu disikapi, Mas Mas Soleh. Iya. Memang ya di dunia saat ini yang penting sekarang ini memadukan dua skill, ya, Apa aja tuh, Pak? skill soft skill dan hard Soft skill. skill. Hard skill ini tolak ukurnya adalah IPK. IPK 3,99 ya. Iya, iya. Oh, itu bagus ya. Iya. Tapi apa jaminan dia dapat kerja gampang? Belum. Belum tentu ya. Malah banyak yang sulit mencari pekerjaan, malah IPK-nya besar-besar ya. Masya Allah. Ya. Iya. Nah, ada yang kedua adalah soft skill. Nah, soft skill ini adalah keahlian-keahlian pendukung untuk mendukung hard skill. Apa itu? Komunikasi yang baik, ya. Lalu network yang cerdas merawat network, sering silaturahim, ya. Decision maker, ya. Lalu keahlian untuk untuk berdialog, ya. Dan keahlian-keahlian itu tidak hanya didapatkan di ruang kelas. Ini harus didapatkan, ya, ada yang ikut organisasi, Iya, ada yang betul, betul. Nah, ini saya selalu menyampaikan ke teman-teman mahasiswa. Jangan sampai nanti berita yang tidak belum dianalisa secara mendalam dijadikan kesimpulan. Ah, betul. Ya kan? Betul. Banyak yang nggak kuliah, berhenti kuliah lah, ngapain juga kuliah, kayak gini kan juga. Makanya kuliahnya yang benar, ya. Betul. Dan satu lagi, Mas, Iya, apa tuh? Mas Soleh, bagi banyak sekali saya menemukan ya di luar sana tidak mengenyam pendidikan, Iya. ya, tapi dia tidak mengenyam pendidikan bukan nggak mau, karena nggak ada biaya, Iya. lalu nggak ada pendukung lainnya, Iya. sehingga tidak merasakan untuk mengenyam pendidikan. Iya. Tapi karena tekadnya kuat, ya, dia malah belajar secara otodidak. Ya, dia belajar dari konten YouTube, Iya, ya, iya. dia mencari wifi gratis, ya kan, dia pelajari konten YouTube untuk misalnya untuk belajar memasak, ya, untuk untuk belajar servis kendaraan bermotor, ya, Servis handphone, ya. lalu belajar Komputer. animasi, tidak kenal dia dengan dosen, tidak kenal dengan guru, tapi dia bisa, dan ini banyak, ya. Nah, mestinya mahasiswa kuliah formal, ya, juga keinginan untuk mengupgrade kemampuannya di luar kelas dengan menggunakan fasilitas tadi, Masya ya, Allah. itu luar biasa. Makanya Betul, betul. boleh saya katakan begini, ya, saya nggak masuk akal kalau saat ini banyak mahasiswa, ya, lulusan mahasiswa banyak yang nganggur, ya. Ini provokatif ya. Saya nggak masuk akal. Kenapa? Beda dengan zaman kita dulu. Oh, gitu ya. Zaman Siap. kita dulu kalau mau belajar ya harus ketemu dosennya, ya. Betul, betul. Perpustakaan juga ngantrinya luar biasa. Nah, sekarang kapan saja bisa, ya, dengan e-book dan sebagainya. Iya. Dan tidak ada alasan sebenarnya untuk untuk membranding diri, ya, lalu untuk meningkatkan pengajaran sebagainya. Nah, ini keterkaitan dengan
soft skill. Ini menarik Pak ya. Ya. Kalau tadi dikatakan seorang mahasiswa itu bukan hanya dia harus memiliki IPK yang besar, terus dia merasa bangga gitu, tapi dia juga harus memiliki soft skill, hard skill gitu ya. Lah ini Pondok Pesantren Al-Fatah yang tadi dilengkapi dengan Sekolah Tinggi Islam Al-Fatahnya. Kalau menurut Pak Wawan nih, apa sih mahasiswa yang dihasilkan dari Sekolah Tinggi Al-Fatah ini bisa nggak seperti yang Bapak sampaikan bahwa hari ini lahir mahasiswa-mahasiswa yang memiliki IPK tinggi, tapi dia juga memiliki soft skillnya, hard skillnya, tapi tidak lupa juga diiringi dengan bekal akhlakul karimah gitu. Karena kita khawatir tadi gitu, udah lulus sekolah, udah lulus mahasiswanya, jadi pengangguran, apalagi nggak ada akhlak. Nah ini kan bahaya nih. Gimana Pak? Menarik nih Pak. Mas dan rekan-rekan sekalian, saya apa yang saya sampaikan ini ya semacam juga nasihat buat diri sendiri. Masya Allah, Masya Allah. Bukan berarti saya menyampaikan ini sudah benar belum. Ya sambil menasihati diri, sambil menyampaikan apa yang saya dapatkan selama ini. Jadi gini, sekarang ini yang paling mahal itu apa? Yang paling mahal itu apa? Ilmu Pak, ilmu apa? Ya. Ilmu ekonomi apa? Banyak kok orang calon profesor ya S3 yang nonton di kita tonton televisi bermasalah. Ya kan? Betul. Jadi yang mahal sekarang ini adalah kejujuran. Ya. Sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering kita dengar. Ya, mulai dari SD dulu ya. Iya, betul. Ada apa tuh? Ya, tabligh, ya, watonah, ya kan? Amanah, ya kan? Betul. Nah, ini yang nilai ini sekarang mahal. Ya. Karena saya khawatir anak didik kita ini ya diarahkan kepada satu disiplin ilmu ya yang lebih banyak ke keduniaan. Seperti ada orang tua yang sedih ya, curhat di WA ya, curhat di status ya, nilai anaknya matematikanya jeblok gitu ya. Ya kan? Tapi jarang sekali menemukan orang tua yang sedih ya pada saat nilai agamanya C ya. Wah, iya betul, Masya Allah, betul. Ini kelihatan sepele, tapi ini luar biasa. Berapa banyak orang tua yang berusaha keras untuk menyekolahkan menambah lagi untuk pelatihan bahasa Inggris, pelatihan matematika, pelatihan apa dan sebagainya kan. Tapi ujung-ujungnya setelah anaknya itu dia mendapatkan juara olimpiade dan sebagainya ya kan. Nah, itu bagus ya, tapi akan lebih bagus yang dibangun adalah pondasi akhlak. Nah, kalau dulu tuh ada materi kan dulu ya, namanya budi pekerti. Budi pekerti, ya kan? Betul. Nah, ini juga dilakukan tentang kejujuran ini ya, yang saya baca di internet ya, di luar negeri sana, anak-anak seusia playgroup ya, ya TK atau sekarang PAUD, ya, itu yang dipush itu tentang kejujuran, ya, tentang kesabaran antrian, ya. Lalu kesopanan ya, baru berbicaranya, lalu setelah itu baru berbicara hitung-hitung. Ini nggak main-main tentang dampak sekarang ya. Lalu ada mahasiswa bertanya juga ke saya di beberapa kesempatan, Pak, kenapa sih sekarang banyak korupsi ya di Indonesia, makin berantas ya, makin banyak ya, malah masuk ke sektor perguruan tinggi, kan prihatin. Betul. Ya. Saya sampaikan begini. Ya sekarang begini ya, jangan jauh-jauh deh ya, kamu kan kemarin baru ujian ya, ujian UAS kan online kan. Nah, saya tanya, kamu lihat di internet jawabannya atau kamu bikin sendiri? Lihat di internet Pak. Sekarang saya tanya, kamu ngerasa nggak bahwa itu adalah sesuatu yang tidak baik? Kamu sadar nggak bahwa itu kamu sedang memerintahkan pada diri sendiri ya, bahwa yang dilakukan itu adalah ya proses belajar auto auto learning buat diri sendiri,
bahwa itu sama saja sedang membohongi banyak hal. Membohongi diri sendiri, membohongi publik. Ya kan? Masya Allah, ya. Tanya, di-download nggak semua? Dia download Pak, jawabannya Pak dari internet Pak, gitu kan? Lalu kamu dapat nilai A, kamu mengatakan apa? Alhamdulillah gitu. Pernah nggak kamu protes ke dosennya? Pak, saya ini harusnya dapat nilai B ini. Iya. Ya, kenapa saya dikasih A? Pernah nggak kamu protes? Ya enggak Pak, malah saya bersyukur dapat A. Iya. Kamu nggak sadar kan bahwa kamu sedang menumpuk bom waktu, ya kan? Semua dapat nilai A. Iya. Ya kan, padahal AI-nya itu A nggak benar. Ayo, kan? ya. Semuanya download. Dari downloadan. Lalu ya? kamu wisuda, ya kan? Setelah wisuda, kamu menjadi tertinggi IPK-nya 3,99, cum laude. Lalu kamu lulus, ya kan? Iya. Setelah lulus, nah di situ kamu akan diuji, kamu Disiplin akan ilmunya, ya. akan tahu dan flashback ke belakang, nyesel dengan IPK tinggi. Kenapa? IPK tinggi itu kalau melamar pekerjaan mesti dipanggil, ya kan? Yeah. Mesti IPK minimal 3,75, IPK kamu 3,9, masuk administratif kan? Pada saat masuk ketemu dengan wawancara, dan ini banyak keluhan dari teman-teman mahasiswa, ya, dan banyak yang menghindar pada saat dipanggil. Kenapa? Dia sadar bahwa dia tidak sanggup. Dia sadar bahwa IPK-nya itu adalah IPK yang tidak benar. Nah, saya tanya sekarang, kamu dari kuliah saja mengenyam proses tidak jujur, ya, kira-kira kalau kamu jadi pejabat gimana? Waduh, Masya Allah. Dan ini hal yang kecil yang kadang dilupakan. Ini masalah akhlak. Ya, saya lebih senang kepada mahasiswa yang dia mengerjakan itu dengan bahasa sendiri. Memang bahasanya bikin pusing membaca, ya kan? Saya lebih respect mahasiswa yang mengerjakan tidak download, walaupun dia download tapi dia reduksi lagi bahasanya, ya. Nah, akhirnya banyak mahasiswa yang tidak bisa Masya Allah, makin menarik nih, luar biasa nih. Ini yang banyak. Jadi berbicara masalah tujuan pendidikan, tapi pada saat prakteknya tidak, antara api dan panggang sangat jauh. Masih jauh sekali ya. Jauh sekali. Masya Allah. Ya kan? Itu. Nah, ini kita bicara masalah tujuan pendidikan ya. Tapi sebelumnya diminum dulu Pak. Sudah disiapkan dari Zam-Zam nih dari Riasa TV. Masya Allah, aduh, ini dari Mirsa. Riasa ya. Riasa TV. Minum dulu Pak. Alhamdulillah. Ada keluhan dari banyak praktisi pendidikan juga Pak berkaitan dengan pola dan tujuan pendidikan di Indonesia ini. Yang namanya kurikulum gitu ya, itu berganti gitu. Belum lama kita mengenal kurikulum ke-13 ya gitu, tapi belakangan kita sudah dikenalkan lagi dengan kurikulum merdeka gitu ya. Waduh, nanti kita nggak tahu nih akan ada kurikulum apalagi gitu. Nah, apakah iya gitu benar-benar yang namanya budi pekerti tadi, atau akhlakul karimah kita mengenalnya ya di dunia Islam gitu, benar-benar akan bisa tertanam dengan pola pembelajaran yang acuan pendidikannya melalui kurikulum tadi berganti lagi. Bisa nggak tuh Pak? Ya, jadi gini, ya memang itu yang sering kita dengar. Iya, betul. Ganti menteri, ganti kebijakan. Ya kan? Betul. Seolah-olah kalau nggak bikin kebijakan bukan nggak ada prestasi. Nah, itu dia. Kalau tidak ada perubahan kebijakan, ini nggak ngapain kerjaannya gitu kan. Nah, itu. Dan itu bukan hanya di kementerian aja. Betul. Di banyak hal juga turunannya juga banyak seperti itu. Jadi gini, Mas Soleh dan pemirsa, tentang kurikulum, ya memang kurikulum itu harus berubah. Tapi kalau perubahannya sangat cepat juga, kapan evaluasinya? Nah, itu dia. Ya kan? Kalau dulu ingat gak kita seumuran tahun ya 80-an, 90-an ya. Dulu perasaan kita nggak pernah beli buku ya. Nggak pernah. Bukunya itu dari kakak tingkat. Caturulan 1, caturulan 2, kelas 2, kelas 3 masih bisa kepake lagi. Bukunya ada bekas paman ya. Iya, bekas betul. kakak ya kan. Turun kan. Nah, lebih banyak kepada improve sang dosen, karena yang ditekankan adalah dulu itu yang saya tahu itu tentang budi pekerti. Betul. Bukan berarti sekarang salah, bukan. Ya kan? Nah. Jadi kalau dulu itu kita itu bahasa saya itu adalah mencari informasi yang memerlukan biaya dan effort yang besar, karena kesulitan boro-boro internet kan dulu ya. Iya, betul. Tapi kalau sekarang situasinya kita dikejar informasi. Kalau dulu kita itu adalah mencari informasi, mencari dosen, mencari
perpustakaan ya, mencari sumber ilmu ya kan. Betul. Kalau sekarang ya sumber ilmu itu datang, informasi itu datang bertubi-tubi karena saking banyaknya ya, ditambah kita tidak bisa memfilter sehingga informasi yang masuk ke kita itu adalah overlap. Ya, informasi overlap, karena makin overlap ya, sehingga sulit kita menentukan mana prioritas mana yang tidak. Itu dia. Betul, sehingga apa bahasa saya itu adalah kita itu terjebak di dalam lautan informasi. Betul. Ini lebih bahaya dibandingkan dengan kita mencari informasi. Kalau kita mencari informasi, kita bisa selektif. Tapi kalau kita kebanjiran informasi, ya kan? Ini yang menjadi persoalan serius, sehingga apa? Kita tidak bisa membedakan mana yang hoak, mana yang tidak. Ya kan? Nah, kembali ke tadi tentang kurikulum. Betul. Jadi boleh saya katakan kurikulum yang terbaik itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Masya Allah, tabarakallah. Ini kurikulum yang terbaik sepanjang masa. Ya, yang tidak ada satupun pakar yang membantah. Ya, sebagai contoh, mungkin kita membaca ilmu manajemen itu tebal-tebal ya. Ya kan, dalam bahasa Inggris, bahasa Eropa, ya, lalu bahasa Asia ya, banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan itu dari buku yang tebal-tebal itu diterjemahkan jadi berapa buku kan, ya kan, betul. Tentang manajemen. Kalau dibaca di dalamnya, itu semuanya dari Al-Quran. Sebagai contoh, kalau misalnya ada salah satu buku namanya dan judulnya adalah 10 karakter di abad 21. Ya kan? Nah, salah satunya adalah orang kalau mau beradaptasi di abad 21 itu harus komunikatif. Ada dalam ajaran Islam. Ada ya. Ya kan? Lalu menerapkan jaringan, ya kan? Di dalam agama kita ada silaturahim. Masya Allah. Ya kan? Iya. Lalu apalagi dengan silaturahim itu banyak rezeki dan sebagainya. Betul, ya kan? betul. Nah, dengan silaturahim itu bisnis berjalan. Betul. Ya. Lalu apalagi semuanya mengerucut kepada sifat Rasulullah. Ya, di breakdown sama mereka, ya kan, menjadi sebuah buku, ya kan, padahal semuanya dari Al-Quran dan Sunnah. Nah ini makanya kurikulum yang terbaik itu menurut hemat saya adalah kurikulum yang bersumber dalam Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah sudah lengkap memberikan contoh kepada kita. Masya Allah. Ya, makanya ada buku-buku yang yang bestseller itu tentang kurikulum ala Rasulullah ya. Itu kalau dicermati dengan baik ini Masya Allah luar biasa. Nah terus bagaimana menyikapi sekarang ini dengan perubahan-perubahan kurikulum? Nah itu, ya kan? Memang mau tidak mau kita terikat oleh sebuah regulasi. Ya, kita harus adaptif terhadap perubahan kurikulum. Tapi perlu diingat ya, kalau pondasinya ya pengajar ini sistemnya itu tetap menggunakan proses mengedepankan tentang pondasi yang tadi tentang akhlakul karimah. Kurikulum seperti apapun itu bisa adaptif. Ya. Nah, makanya berbicara tentang pendidikan kita tidak bisa mensegmentasi. Pendidikan wajib sampai SMA, ya kan? Berhenti di situ enggak bisa ya. Pendidikan itu startingnya malah orang ini Mas Soleh, ya. Orang Rusia itu, ya saya udah baca beberapa buku, lupa nama bukunya ya, tapi menarik dari sampai sekarang itu nggak pernah lupa. Orang Rusia, orang Yahudi, ya kan? Yang dikasih kelebihan oleh Allah ya. Betul. Dari dulu ya, tentang kecerdasannya luar biasa ya. Masya Allah ya. Itu sampai sekarang mereka itu bisa menyeting ya. Dalam kandungannya ini mau ahli apa nih anak? Waduh, Masya Allah, luar biasa. Mau ahli matematika ya, dia pelajari. Ini kandungannya mau ahli mau ahli fisika. Ya itu dari kandungannya sudah di maintenance. Masya Allah. Ya, dari makanannya, dari pola tidur, macam-macam. Ya. Lalu diajak bicara, ya kan? Mungkin kalau orang yang awam nih orang gila kali ya. Dari hamil saja sudah disetting, sudah diprogram. Betul. Ya kan? Nah kalau kita kan program KB ya, kita kenal dulu ya. Membatasi keturunan. Kalau orang sana bukan program itu yang dirancang, tapi program si anak ini mau jadi apa. Masya Allah. Ya karena mereka kan tidak kenal Tuhan ya. Ya kan? Betul. Tapi yang kita lihat itu adalah keilmuannya. Ya kan? Makanya dari mulai makanan ya yang dimakan itu mencerminkan ya bla bla bla. Sampai dia lahiran
ya kan? Sampai anak mulai lahir sampai umur 5 tahun kan dicontohkan oleh Rasulullah bagaimana pola pendidikannya kan gitu ya. Iya. Lalu setelah itu ya kan masuk ke PAUD gitu. Betul. Lalu masuk ke SD, SMP dan seterusnya. Iya. Nah, kalau pondasi masa kemasan ini los ya, babak belur di SD ini ya, babak belur di PAUD ya. Iya. Sehingga peran pendidikan ini yang paling dominan itu sebenarnya di rumah. Pendidikan orang tua. Ya, bukan berarti saya sudah benar. Berarti menarik yang seperti yang Rasulullah bilang itu ya. Pendidikan utama ya di rumah ya, dan dengan ini ibunya. Tidak ada yang bisa membantah. Ya. Sampai pendidikan sampai perguruan tinggi itu jadi satu alur ya yang tidak bisa diputus. Betul. Gitu loh. Makanya bedanya ya kalau di luar sana ya katanya ya. Saya belum bertanya langsung, tapi kelihatannya benar ya. Jadi mereka itu si anak ini ya pada saat dia masuk SMP itu sudah disetting mau jadi apa. Masya Allah. Misalnya mau jadi pilot misalnya, ya di situ kurikulum untuk pilotnya apa. Makanya di sana itu spesifik. Lebih spesifik ya. Iya kan. Nah, kalau kita kan sampai perguruan tinggi Pinternya itu aja ya. Nah ini saya mau kembali ke tadi nih ya, mungkin pemirsa Pokari juga sangat ini ya antusias ya melihatnya. Tadi kita mendengar beliau menjelaskan terkait dengan bahwa kurikulum hari ini sampai dengan detik ini itu yang masih sangat luar biasa adalah kurikulum yang kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah pertanyaan saya, Bapak yang hari ini aktif ya sebagai wakil ketua IJMI, apakah peranan IJMI melihat perkembangan dunia pendidikan yang sekarang sedang luar biasa, di mana-mana terbentuk pondok pesantren tahfizul Quran, di mana-mana terbentuk pondok pesantren tahfizul Quran, dari yang mulai homeschooling sampai menuju homeschooling sampai yang menuju kepada yang gratisan lah, yang berbayar lah gitu, di mana-mana nih berkembang. Nah, kira-kira IJMI ada peranan apa nih terkait dengan hal tersebut? Begini, insya Allah besok itu IJMI pusat mengundang kami ya di Jakarta pada zuhur. Itu ada acara itu membedah tentang peraturan draft ya, peraturan pemerintah tentang pendidikan ya yang sekarang lagi rame ya, karena ada beberapa perubahan yang dibandingkan dengan peraturan yang lama itu ada beberapa yang prinsip ya yang dihilangkan dan itu IJMI ikut rembuk ya dalam memberikan dalam diskusi brainstorming ya FGD yang nantinya dijadikan sebagai rekomendasi pada pemerintah. Jadi gini, terkait tadi yang disampaikan ya tentang tadi ya? Jadi peranan IJMI melihat perkembangan dunia pendidikan seperti yang tadi disampaikan, kurikulum itu kan yang terbaik sampai dengan saat ini kembali kepada kurikulum Al-Quran yang dari Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Terbentuknya sekarang pondok pesantren tahfidz yang sifatnya homeschooling atau dan sebagainya gitu. Itu apa? Ada peranan nggak IJMI di situ? Jadi begini, perlu digarisbawahi Mas Soleh dan pemirsa. Yang sering saya tanya pada diri saya sendiri ya beberapa waktu masih kuliah lah ya. Apakah ilmu Allah itu hanya ilmu tafsir, hanya ilmu tajwid, hanya ilmu tarikh ya dan lain sebagainya. Betul. Dan apakah hanya bahasa Arab? Nah itu. Ternyata ya tidak demikian. Ya, matematika juga ilmu Allah, ilmu agama. Ya. Lalu keahlian untuk mencocok tanam pun ilmu agama. Nah, jadi ilmu agama itu tidak tersegmentasi hal-hal yang tadi. Jadi seolah-olah belajar ilmu agama, kamu belajar ilmu agama. Jadi mindset masyarakat itu ya belajar ilmu mantek dulu yang mantik ya. Nah, ternyata tidak. Jadi belajar teknologi seperti membuat podcast ini ya kan, lalu aplikasi dan sebagainya itu ilmu agama. Ya. Kalau itu tidak ada,
tentu proses ibadah pun yang rukun Islam ya itu akan kendala seperti berangkat haji. Betul, ya kan? betul. Kan harus ada teknologi di sana. Dan itu berapa kali Syekh Yashallah Mansur Imam Muslimin menyampaikan beberapa kali kesempatan bahwa kita juga perlu mempelajari ilmu-ilmu lain yang itu juga merupakan kewajiban. Yang terjadi sekarang ini adalah kita tidak punya pemetaan. Kalau di ICMI sendiri ada nggak program pendidikan khusus ya seperti tadi misalkan adanya perkembangan sekolah-sekolah tahfidzul Quran, apakah ICMI memberikan program beasiswa atau ICMI memberikan program pelatihan gitu? Seperti betul. itu. Mestinya ada ya. Mestinya ada ya, Masya Allah. Mestinya ada. Dan insya Allah ini kebetulan itu di bidang saya di Kota Bekasi. Kami akan membuat beberapa program. Salah satunya adalah program edukasi pada masyarakat. Alhamdulillah. Salah satunya adalah program siar siar Islam yang sekarang sedang ramai di masyarakat secara tematik. Yang kedua, kami juga kemarin diskusi dengan beberapa pengurus begitu banyak anak-anak kita yang dari daerah maupun yang ada di kota tapi tidak mampu melanjutkan pendidikan ICMI mencoba untuk mencari semacam bapak angkat bapak angkat dan peluang-peluang CSR untuk memfasilitasi anak-anak kita yang punya semangat melanjutkan pendidikan tapi tidak punya biaya seperti itu. Nah, satu lagi Mas Soleh, di kita ini yang hemat saya problem yang muncul itu adalah tidak terpetakan secara masif kebutuhan SDM. Betul. Contoh misalnya, yang lagi tren misalnya program studi misalnya komputer misalnya. Semua kampus buka. Ya kan? Ini buka sehingga pada saat buka semua, ya kan? Pada saat satu titik ada kejenuhan, ya kan? Tidak ada mahasiswa. Makanya beberapa kali Presiden Jokowi menyampaikan dulu kita dengar bagus itu bahwa membuat program studi itu harus sesuai dengan kebutuhan market beberapa tahun ke depan. Betul. Kita enggak dulu pernah kebidanan tren, semua buka kebidanan. Sehingga pada saat sekarang sudah jenuh, pada tutup gitu kan. Udah nggak ada mahasiswanya lagi. Yang kedua tentang tahfidz dan sebagainya. Sebenarnya Mas Soleh, kalau saya mau bicara dari hati, sebenarnya tahfidz ini kalau kita berinduk kepada kurikulum Al-Quran dan Sunnah, sebenarnya dari didikan dari rumah itu sudah dididik sebenarnya. Ya kan? Nah, kenapa sekarang berbondong-bondong tahfidz Quran, ya kan? Bagus, ya kan? Tapi yang saya khawatirkan itu adalah hanya tidak ada sustainable. Lalu kalau setelah tahfidz, what next? Ayo, ya kan? What next kalau tajwid? Banyak sekali. Saya menemukan banyak sekali beberapa yang tahfidz tapi tidak mengupgrade. Nah, ini makanya masing-masing sekolah itu harus punya program yang sustainable. Ya kan? Setelah tahfidz apa yang harus di-create oleh ini anak? Ya kan? Betul. Apakah hanya tahfidz saja? Lalu tilawah misalnya lomba MTQ dan sebagainya. Lalu semuanya belajar MTQ bla 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 sebagainya lalu setelah lomba ternyata tidak mencerminkan akhlaknya. Gitu. Jadi apapun itu Mas Soleh hemat saya. Tetap pondasi itu dari pendidikan di keluarga. Pendidikan di bawah di keluarga. Persoalannya adalah tapi kan tidak semuanya keluarga bisa mendidik kan itu betul. Gitu kan? Betul. Ya mestinya bisa mendidik, tapi pada saat tidak bisa mendidik kita bisa
bisa minta kepada yang ahlinya. Tapi intinya adalah pada saat usia di bawah 5 tahun ini anak harus disetting betul. Sekarang begitu beratnya coba, ya kan, tentang dekadensi moral ini. Nah itu dia, ya kan, betul. Narkoba nggak pernah surut, ya, datanya tren terus. Kemarin saya ikut sosialisasi di di Jakarta, ya, menyampaikan informasi tentang makanan sehat buat anak. Luar biasa, Mas. Ya. Sangat mengkhawatirkan ya. Dari obat-obatan, hampir semua lah komponen dari makanan. Artinya apa? Sekarang sulit untuk kita mengelak ya, tapi semaksimal mungkin kita ya. Tapi kalau pondasi anak itu ya, berbicara tentang pendidikan itu berbicara sustainable. Betul. Tidak bisa berbicara hanya di PAUD. Harus ada tindak lanjutnya ya semua ya. Betul. Dan ini harus menjadi sebuah perhatian bersama. Betul. Menarik Bang tentang pendidikan ini. Nah ini benar sangat menarik sekali. Apalagi ketika kita bicara narkoba golongan ketiga ya. Hari ini bukan hanya orang-orang dewasa yang terkena dengan bahaya narkoba, tapi juga dari mulai tingkat PAUD ya. Mereka sudah mulai mengenal narkoba golongan ketiga itu seperti tramadol, ya kan, belum lagi eksimer, model-model permen seperti itu, gitulah. Bapak kan tadi salah satunya aktif sebagai ketua Asosiasi Dosen Indonesia. Ini kita juga kepengen tahu, gitu, sebenarnya apa sih kegiatannya di Asosiasi Dosen Indonesia itu? Apakah memang termasuk juga di dalamnya kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk bagaimana tidak terpengaruh, baik itu bahaya narkobanya, dan yang lebih bahaya lagi nih, dekadensi moral sendiri di kalangan praktisi pendidikan ya. Memang ada beberapa oknum yang sering itu kita khawatir sekali nih kan. Saya pada saat mendengar berita itu selalu ngelus dada. Padahal kami di pendidikan ini mestinya menjadi pilar terdepan ya untuk membendung hal itu. Makanya sekarang setiap kampus ini ada program dari pemerintah yang ngurusin tentang narkotika ya, BKN ya, Narkotika Nasional. Itu kerjasama dengan perguruan tinggi ya, untuk sosialisasi tentang bahaya narkoba. Betul. Pertama mulai testingnya, masuk calon mahasiswa, ada tes urin. Ada tes urin ya? Kan? Waduh, benar-benar. Ini diharapkan dan memang mestinya harus seperti itu. Siap. Kalau sudah terindikasi, ya kan, itu harus ada langkah-langkah preventif seterusnya. Yang kedua, saya juga tanyakan, lah kalau di depan doang disaring, misalnya ya, sekarang kan pintar-pintar ya, dinetralisir ya kan. Lalu setelah berjalan tidak dites lagi, gitu kan. Mestinya harus ada pengetesan itu setiap periode tertentu. Betul. Yang kedua, dimasukkan ke dalam kurikulum. Makanya sekarang ada Asosiasi Dosen Indonesia, mata kuliah korupsi, ya, mata kuliah korupsi. Maksudnya gimana tuh Pak? Maksudnya? Jadi ada asosiasi dosen yang khusus untuk membahas tentang korupsi. Bahaya korupsi. Biasanya kalau sudah menyangkut itu, ya kan, ujung-ujungnya ada dampak yang men-trigger, men-trigger itu adalah narkotika. Siap. Ya kan? Siap. Nah, cuma saat ini nih menarik nih ya. Belum dilakukan secara menyeluruh, hanya beberapa kampus saja yang konsisten. Betul. Kenapa? Ya, mahal. Ada biaya, Mas, ya kan? Ada biaya keluar. Kan pengetesan itu kan keluar biaya. Betul. Kita ingin dari kampus nih, tapi Pak Wan gimana? Ya kan, harus ada biaya yang dikeluarkan. Paling juga ada bantuan sekian persen. Iya juga. Mahasiswa nanggung misalnya tes itu 100 berapa ya? 100 sekian ribu ya kan. Pertama ditanggung, terus kedua selanjutnya kan masa ditanggung kampus gitu kan. Emang dilematis gitu kan. Diharapkan sih gratis gitu kan. Baru kita bisa melakukan. Dan kadang juga begini, kalau misalnya ada yang
terkena kasus narkotika. Muncul kampusnya kan jelek ya. Ini juga jadi pertimbangan. Masya Allah, saya bilang kalau mau memberantas kezoliman dan kemaksiatan ya harus totalitas. Nah ini menarik Pak. Jadi ketika kita bicara war on drug, kita perang terhadap narkoba, itu kan biasanya mahasiswanya yang memang benar-benar bergelut dengan dunia hitam itu sendiri. Nah yang menjadi pertanyaan, apa sih sebenarnya yang membuat mahasiswa ini terjun ke dunia hitam? Biasanya itu jatuh kepada orang-orang yang ekonominya ke bawah. Atau bahkan yang lebih gilanya lagi, yang terkena kepada orang-orang yang ekonominya ke atas tapi kurang perhatian. Nah yang menjadi pertanyaan, ada tidak sih bantuan dari pemerintah untuk membantu bagaimana caranya mereka bisa tetap belajar tanpa harus berpikir keras keluar biaya yang begitu besar? Ada nggak sebenarnya? Ada nggak kira-kira bantuan dari pemerintah untuk ke kampus meringankan bantuan pendidikan mereka? Yang kena dampak itu? Enggak hanya yang kena dampak. Gitu. Tadi kan kita melihat kan hasil daripada proses sampai mereka masuk ke ranah itu karena mereka bicaranya kekurangan biaya. Oke. Semangat belajar tidak ada, akhirnya jatuh ke ranah itu. Jadi begini. Tentang narkoba ya. Di kalangan sekarang segmen sekarang luar biasa. Hampir semuanya usia yang kita bentang itu semua kena ya. Kalau kemarin saya mengikuti ada presentasi sekarang yang paling besar memang jumlah pemakai narkoba yang saya tahu itu dari pegawai. Nomor 2 dari pelajar. Pelajar itu termasuk mahasiswa di sana. Ya. Nah, baik yang tidak mampu sampai yang mampu sekali kena semua. Nah itu. Ya kan? Semua masuk segmen. Dari kalangan terhormat sampai kalangan tidak terhormat. Karena juga betul, kan? Betul. Nah, pemerintah membantu pendidikan ya, Mas Soleh. Ini sudah banyak skema-skema bantuan, banyak sekali. KIP kuliah, ya kan? Lalu bantuan yang dari LL Dikti tiap semester itu adalah bantuan kuliah tunggal KUT ya, bantuan kuliah tunggal ya, bahasa seperti itu. Oke, jadi intinya banyak bantuan, cuma kadang banyak yang tidak tahu. Makanya perlu kami dari asosiasi dosen bekerja sama dengan elemen lain mensosialisasikan kepada masyarakat tentang skema-skema bantuan pemerintah yang kadang tidak diketahui secara masif oleh masyarakat. Nah ada pertanyaan nih Pak, agak unik ya pertanyaannya. Kira-kira ADI lah kalau boleh disingkat ya, Asosiasi Dosen Indonesia. Ini bagian daripada sosial kontrol juga nggak Pak? Ketika memang bantuan pemerintah itu turun, terjun gitu, ada misalkan organisasi-organisasi di bidangnya gitu yang mencoba tetap melakukan penarikan khusus kepada mahasiswa yang sebenarnya mereka sudah mendapatkan hak tersebut. Gitu. Jelas Mas. Jadi asosiasi dosen ini ya kan kumpulan dari beberapa dosen. Yang dikemas menjadi satu asosiasi. Ya kan? Baik itu negeri maupun swasta, maupun itu dosen dari Kemenag maupun dari Kementerian Dikti. Maupun dosen tetap maupun tidak tetap, pokoknya yang namanya dosen kita bisa, terutama yang punya ini. Masya Allah. Nah, betul. Sosial kontrol yang tadi disampaikan, mestinya kan yang mudah-mudahan itu tidak terjadi ya. Kita bisa menjadikan sebagai salah satu elemen kontrol. Bisa ya? Bisa. Kenapa? Biasa. Proses pembelajaran itu kan 3 unsur. Unsur pertama adalah dari pihak yayasan. Kedua dari pihak pengelola perguruan tinggi, rektor sebagainya. Turunannya adalah dosen. Dosen ini berinteraksi dengan mahasiswa. Lalu dosen itu kan ada istilahnya dosen pembimbing akademik. Banyak mahasiswa misalnya tidak bisa biaya, yang ditanyakan dosen dulu. Betul. Kalau kesannya ke dosen dulu. Nah, gue kata dosen lah, kamu nggak dapat beasiswa. Pak dapat Pak, tapi ada potongan gini lah.
Artinya apa? Secara fungsional, ya ini mestinya dosen itu secara langsung bisa menjadi kontrol. Betul. Ya kan? Loh kok anak ini dapat beasiswa tapi kenapa kuliah nggak lanjut gitu Nah, kan? itu dia. Nah, bisa jadi uangnya juga dimakan oleh mahasiswanya atau bisa jadi uangnya dipotong gitu kan. Wah, ini yang ngeri nih, Pak. Nah, dipotong oleh siapa Ini yang kita ngeri nggak nih. tahu. Betul. Makanya fungsi dosen bisa untuk masuk ke ranah itu. Oh, bisa ya. Ya kan? Masya Karena Allah. dosen itu bukan hanya ngajar. Iya, Ya, kalau hanya menarik ngajar nih. semua juga bisa. Betul. Dosen itu harus ngajar dan dia harus bisa menganalisa ini mahasiswa ini bagaimana karakternya dan sebagainya. Itu fungsi Iya. terberatnya. Iya, Makanya iya, ada iya. pembimbing akademik. Gitu cerita kira-kira. Mantap ini. Nah, ini pemirsa dari Pokari ya, podcast Rasa TV. Kita juga kepengen tahu bagaimana sebenarnya dari praktisi pendidikan atau beliau ini ahlinya pendidikan juga ya. Hari juga ini sih, loh. Banyak yang lebih ahli. Hari ini kita melihat nih pergerakan pemerintah gitu untuk menaikkan BBM. Sementara mahasiswa hari ini dengan bahasa membela aspirasi rakyat Yeah. gitu. Pertanyaan saya gitu, ada nggak sih hari gini mahasiswa yang masih ditumpangi oleh partai politik? Jadi kalau menjawab pertanyaan itu kan harus ada data dan fakta ya. Wah, siap. Dan pertanyaan itu memang jawabannya tidak bisa 1 tambah 1 sama dengan 2. Wah, siap. Ya kan? Tapi begini, kenaikan BBM ini memang dampaknya luar biasa. Ada juga bertanya pada saya, emang harus naik, ya kan? Iya. Kita ada 2, bisa kita suudzon, kita husnuzon, ya kan? Kalau kita husnuzon, ya mungkin kenaikan ini ada landasannya. Siap. Tapi kalau kita dilihat makro, ya Iya. jujur aja, Iya, iya. masalahnya kenaikan itu berat nggak? Oh, berat sekali, 30% kan? berat. Ya Masya kan, Allah. sekarang kita tanya pada diri sendiri. Betul. Nah, sekarang memang momentumnya tidak tepat. Kemarin baru COVID beberapa tahun, baru saja mau take off, ya kan? Iya. UMKM sudah mulai Menggeliat bergerak. ya, Mahasiswa sudah mulai tatap muka, ya Iya, kan? Masya Lalu Allah. anak didik sudah mulai semangat, ya kan? Betul. Ya kan? Tahu-tahu ya kan ada kenaikan. Ya, Betul. naik BBM sih cuma 30%, tapi dampaknya itu dari A Masya sampai Allah. Z itu Masya semuanya naik, nggak ada yang nggak naik. Tapi kalau sudah turun nanti BBM nggak akan turun tuh. Jarang turunnya. Nah, jadi kepada teman-teman mahasiswa ya untuk menyuarakan ya silahkan ya tapi usahakan secara cerdas ya. Ya. Nah, saya juga menyampaikan ke teman-teman dosen, ayo kita buat tulisan. Masya Ya kan? Allah. Iya. Tulisan yang produktif, yang Iya. mengkritisi ya tentang Iya. kenaikan BBM dari sudut pandang keilmuan yang ada. Ya, tapi apapun itu kita sebagai umat muslim ya, kita juga harus punya pondasi untuk jangan sampai nanti ya kan tingkat stresnya melebihi tingkat kenaikan BBM. Masya Allah. Ya, naikkan Iya. BBM 30%, stresnya 100%. Ya kan? Nah, ini yang nanti yang kena apa? Yang kena adalah motivasi. Iya. Motivasi mencari nafkah, motivasi untuk mencari ilmu itu akan hancur. Ya, pada saat kita tidak bisa mengontrol. Naiknya 30%, ya kan? Stressingnya 100%. 100%. Aduh, Artinya akan Masya hilang Allah. motivasi, ya, akan hilang semangat-semangat yang lain. Ujung-ujungnya apa? Tidak produktif. Tidak produktif. Dan ini kalau diakumulasikan nanti ujungnya kemungkinan besar akan meningkat tingkat kriminal. Masya Allah. Ya udah lapar tuh. Urusan perut itu bisa mengalahkan yang lain. Iya. Itu makanya kemiskinan dengan kekufuran. Iya. Ya kan? Betul. Begitu ya, Betul, sangat betul. dekat. Iya. Makanya kita ya kan selain mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala sambil banyak berdoa, secara selalu ikhtiar juga meningkatkan semangat untuk mencari nafkah yang halal ya kan, meningkatkan juga efisiensi Iya, ya toh? iya. Dan sambil juga kita mengkritisi ya, sebatas kritikan itu ya bisa kita sampaikan bagi mahasiswa-mahasiswa ya dan juga elemen lain yang sedang menyuarakan Aspirasi aspirasinya. rakyat, ya. Beberapa hari ini kan ramai sekali Iya, ya. betul. Silahkan ya, itu adalah bagian dari demokrasi kan Oh, gitu ya. siap. Cuma saya menyampaikan yang paling penting dari itu adalah kita harus pandai-pandai membentengi diri. Ya, jangan sampai kondisi tidak nyaman ini ya menambah tidak nyaman lagi pada saat kita terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik, misalnya mencuri,
korupsi, Masya menipu. Allah. Masya Alasannya Allah. apa? Alhamdulillah. Alasannya biaya hidup mahal, Iya. sebagainya. Jangan sampai lah. Ya, untuk itu pondasi iman kita itu harus betul-betul dijaga betul. Iya. Ya, sering-sering ya sholat malam, tingkatkan sholat malam. Masya Ya, Allah. tingkatkan silaturahim, Masya tingkatkan Allah. mendekatkan diri pada majelis taklim. Masya Ya, Allah. insya Allah lah. Ya, Baik. itu yang perlu kita. Yang saya khawatirkan itu adalah itu tingkat stresnya di atas. Ada sesuatu. Masya Allah, Ini ini kan, ya. luar biasa sekali Pak Wawan, para pemirsa Pokari ya, podcast Riasa TV. Begitu banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dari beliau, pesan moral yang luar biasa juga. Tetap kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita untuk menjadi dasar pondasi untuk kita menjalani kehidupan ini. Satu kata Pak, untuk teman-teman mahasiswa yang hari ini sedang berjuang. Oke, optimis terus teman-teman. Ya, terus kita mengimplementasikan ya surat pertama yang turun itu surat Al-Alaq. Al-Alaq. Diawali Masya dengan Allah. Iqra. Iqra, membaca. Membaca itu ada dua makna, membaca dan menulis. Masya Allah. Ya, membaca saja tidak lengkap kalau tidak Iya, iya. menulis. Menulis tidak membaca juga liar. Jadi membaca dan menulis. Membaca itu dua, membaca ayat kauniyah dan membaca ayat-ayat yang tersirat. Ya, membaca ayat kauniyah sekitar kita ke depan, ya mungkin orang bicara ekonomi makin sulit dan sebagainya. Kita membaca apa yang harus kita lakukan. Iqra. Ya, Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu pesan saya saja. Masya Allah, Yes. barakallahu li wa lakum. Para pemirsa Pokari, podcast Riasa TV, berkah untuk beliau yang hari ini banyak memberikan ilmu untuk kita semua, dan berkah juga untuk antum semua yang hari ini sudah menyaksikan podcast kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua Amin. dari segala macam mara bahaya. Amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wawan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.